إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at Allah, ajani Allah wa iyyakum. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus beristiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh kaum muslimin muslimat di mana saja berada senantiasa diberikan kekuatan ya untuk terus bersatu, berjuang, mempertahankan, mensyiarkan agama Islam dimanapun tanpa kecuali, dan itu merupakan cara terbaik untuk bisa menyebarkan ajaran Islam. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah dan Allah wa iyyakum. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah karena di hari Jumat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus berbakti, untuk terus mengabdi, untuk terus menyembah Allah lewat semua kegiatan-kegiatan yang tentunya yang sangat disyariatkan dalam ajaran Islam, yaitu ibadah salat subuh berjamaah ini. Jangan pernah merasa bosan Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah merasa berat gitu, untuk melakukan ini. Biasakanlah, mudawamahkanlah, ya, kemudian istiqomahkanlah. Karena ini cara satu-satunya untuk bisa mendapatkan ridha Allah. Karena ini cara satu-satunya untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur merupakan salah satu syarat kita untuk bisa terus Allah berikan nikmat dan Allah tetap berikan hidayah kepada kita sekalian. Dengan cara apa? Mari seperti saya selalu menyampaikan ya dalam Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah yaitu dengan terus menyebut Allah, terus memuji Allah, terus membesarkan, mengagungkan, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Al-Ghazali, bentuk syukur kita kepada Allah itu ada 3 macam gitu. Ya, macam yang pertama itu dengan hati kita yakin betul kepada Allah. Ya, roja, adanya pengharapan bahwa Allah dekat dengan kita. Bahkan ada yang mengatakan Allah itu Al-Quran sampaikan lebih dekat daripada urat nadi kita, leher. Jadi urat leher. Jadi di sini dekatnya, saking dekatnya. Makanya kalau kita ingin melihat Allah tidak mungkin bisa mata kita karena saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu sekalian ini merupakan keistimewaan luar biasa. Apapun yang kita mintakan, apapun yang kita doakan, Allah pasti ijabah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, hai hamba-hambaku, ayo jaluk ning kita, mohon ning kita dari Gusti Allah. Kita pasti terkabulkan sok apapun bentuknya. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha mengabulkan setiap doa hambanya. Jadi kalau ada hamba Allah yang masih meminta kepada orang, masih meminta kepada makhluk, ya salah jalan. Ini kekhawatiran, bahkan masih banyak kan beredar rumor-rumor itu harus datang ke Gunung Kawi, harus datang ke dukun A, dukun B, dukun C ya. Kalau itu bentuknya ikhtiar dan bukan mencari jalan selain jalan Allah,
yaitu jelas akan menjadi musyrik. Oleh karena itu kalau datang ke kiai, datang ke orang tertentu yang kemudian kita hanya cuma nanya, sharing, nggak ada masalah. Ya, sekalipun datang ke Gunung Kawi juga ke sana kalau kita untuk refreshing, keindahan alam, tadabbur alam, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ke sana minta petunjuk, ya tangannya dia takonakan, ya bikin priben nasib kita. Akhirnya tambah semangatnya tidak ada, tambah lemes kita di dalam beribadah, tambah lemes juga di dalam mencari kehidupan akhirat, malah lebih moyo untuk mencari kehidupan dunia. Ya bahaya ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mari kita sama-sama ya menyampaikan rasa syukur ini dengan sama-sama berzikir, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali juga kalau itu terus dibaca berulang-ulang, maka insya Allah akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat yang Allah selalu memberikan hidayah kepada kita sekalian. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang senantiasa komitmen melaksanakan risalahnya. Salawat adalah merupakan cara yang terbaik untuk menjadikan diri kita cinta kepada baginda Rasulullah. Bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah yaitu kalau dalam pepatah Arabnya kan ya berarti man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia banyak menyebutnya. Nah, kita mencintai baginda Rasulullah ya banyak menyebutnya menyebut Rasulullah dengan cara sholawat. Ya, jangan Muhammad karena Muhammad pirang-pirang ya. Tapi kalau dengan cara sholawat yang disampaikan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka insyaallah ini cara yang benar untuk menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bukti cinta kita kepada beliau. Ya, di samping kita sering mengucapkan nama beliau, sering bersolawat, kita juga harus melaksanakan serta mengamalkan ajaran-ajaran beliau serta juga meningkatkan sunnah-sunnah beliau. Ya, jadi di sini ada bahasanya man ahya sunnati kata Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sungguh-sungguh mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah. Masya Allah. Maka benjangin orang ini, orang yang senantiasa menyebut namaku, orang yang senantiasa cinta padaku, maka aku akan kumpulkan dia bersamaku nanti di dalam surga. Pengen boten? Kalau pengen, ayo bareng-bareng kita sholawat sekali saja ya. Sholawat saja ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa'ali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Itu salah satu contoh enak Bapak Ibu, senang ya bukan main. Ketika kita bersalawat, hati itu tenang, nyaman, tentram, ya.
Nah, di sini tadi kembali kepada masalah hidayah. Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi saya sampaikan, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada manusia kecuali illallah, kecuali Gusti Allah. Jadi kita hanya diberikan kewenangan untuk berikhtiar, Bapak Ibu sekalian. Kita diberi kewenangan untuk berupaya, berusaha agar kita selalu berada dalam rel, on the track lah dalam bahasa kerennya itu. Ada dalam jalan Allah, maka berupayalah dengan sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Di sini ada perumpamaan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Itu yaitu seperti kita berjalan ya di tempat yang paling gelap. Tempat gelap tidak ada sinar sedikit pun. Ya, tidak ada lentera, tidak ada pelita, gelap sama sekali. Kemudian wis gelapku ditutup mata pisan. Nganggo kain ireng ditutup mata. Nah, kemudian kita melaku. Di situ ada jalan-jalan yang terjal, ada jalan yang berlubang, bahkan ada selokan-selokan yang besar-besar. Priben melewati orang yang seperti ini. Gimana ini orang bisa melewati dengan tidak ada yang mampu seperti itu. Kenapa? Karena mata kita sebagai sebagai petunjuk tidak terlihat, tidak melihat kondisi di dalam tempat itu, apalagi gelap sama sekali. Maka ini yang akan bahaya, yang akan berat. Dia jelas jalannya akan tertatih-tatih. Dia jelas jalannya tidak akan pasti. Tidak akan optimis dia jalannya. Dia akan selalu meraba-raba, dia akan selalu tergopoh-gopoh. Nyari malah mungkin bisa jadi merangkang. Nyari tempat yang kira-kira jangan berlubang. Inilah ada hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ini salah satu contoh orang yang tidak mendapatkan hidayah. Lalu bagaimana dengan ciri orang yang mendapatkan hidayah? Yang pertama adalah semakin indah, semakin nikmat merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cara yang ikhlas. Orang kalau merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia ketika dia beribadah, itu salah satu ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, dan tidaklah aku perintahkan kecuali atas perintahku, kecuali atas caraku. Silahkan beribadah dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya untuk melakukan ibadahnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuknya, dari arkanul Islam itu, dari 5 rukun Islam itu, semuanya lezat dia rasakan, ya indah dia rasakan, menyenangkan ketika dia lagi beribadah. Tidak ada keraguan, pokoknya ketika tong azan ya bunyi kentong ya, sholat bunyi kumandang azan untuk melakukan sholat, maka orang ini langsung bergegas untuk. Jadi baru ada suara kentongan aja, belum ada, itu udah datang. Ya, makanya kan ada istilahnya Pak Rumdan, murid saya itu dulu dari MTS ini. Dikentongi ada di ora tekan, iku wong bakal cilaka. Jadi ini adalah ciri. Kalau orang ketika terdengar suara kentong, terdengar suara azan, kemudian tidak mau bergegas untuk menuju menuju rumah Allah, menuju tempat ibadah, maka orang ini celaka. Bisa gitu aja, nggak usah sulit-sulit. Lalu bagaimana dengan mereka orang-orang yang kaya, pokoknya siapapun, sugi sawah, sugi mobil, besok mati tunggangan nekatil, harta benda
orang ngintil sing ngintil amal secuil. Mereka sibuk mencari harta, mencari kekayaan untuk kehidupan dunia. Mati-matian jungkir balik, sikil jadi endas jadi sikil, hanya untuk mendapatkan uang, hanya untuk mendapatkan harta, hanya untuk mendapatkan kekayaan. Tapi sih kosong hati. Tidak pernah tergerak hati ketika ada suara azan, ketika ada suara kentongan, maka ini yang bahaya. Ini berarti ciri orang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Walaupun dia seorang muslim. Sekali lagi, walaupun dia seorang muslim, kalau dia tidak tergerak hatinya ketika mendengar suara azan, maka ini hati-hati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah talil Quran. Orang yang dapat hidayah pasti senang baca Quran. Wah, di mana-mana, masya Allah, saya senang ketika melihat film ayat-ayat cinta itu. Ya. Ketika di jalan itu para mahasiswa Al Azhar itu ya, Universitas Islam Al Azhar di Kairo itu, wah dia bawa itu yang namanya Quran kecil itu. Ya, Quran kecil. Ketika naik bis, ketika naik kereta, dia terus bawa sambil gantungan tangannya sambil baca Al-Quran. Karena tahlil Quran ini baca, Bapak Ibu. Bukan hafalan, tapi tahlil Quran artinya membaca Al-Quran akan lebih efektif, akan lebih berkhasiat, akan lebih berfadilah orang yang baca Quran itu. Ya, bolehlah pakai HP, nggak apa-apa, kan ada aplikasi Al-Qurannya, mah nggak apa-apa. Tapi baca gitu. Kalau sekedar hafalan itu bagus sih bagus, ya. Tetapi berarti ada unsur mata yang tidak bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Tapi yang dimaksud tahlil Quran, orang yang membiasakan baca Quran, bahkan dalam Al-Quran kan gitu ya, surat Al-Munafikun mengatakan gitu. Wa idza tuliyat alaihim, tuh pakainya tuliyat, tali itu artinya membaca. Wa idza tuliyat alaihim, ya, dan apabila dibacakan gitu alaihim kepada mereka ya ayat-ayat Al-Quran, maka zadatuhum imana, maka bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh. Jadi orang yang mendapatkan hidayah cirinya adalah ya dia senang dan gemar membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun. Nah, kalau kita belum merasa seperti itu, wah berarti hidayah kita masih belum sempurna ini. Oke, mulai hari ini setelah ada informasi seperti ini, mari kita katakan, mari kita syiarkan, mari kita biasakan, mari kita istiqomahkan membaca Al-Quran. Pak, Bu, orang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Ya, waktu diturunkannya Al-Quran pasti mulia. Orang yang senantiasa mengirimkan atau menyampaikan Al-Quran pasti mulia. Ya, orang yang diturunkan adalah Nabi Muhammad, mulia. Kemudian yang menyampaikannya malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kemudian tempatnya yaitu di Makkah dan Madinah. Di situ paling mulia, tempat yang paling mulia. Jadi terkait dengan apapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka itu menjadi yang mulia. Maka jadikanlah kita orang yang gemar membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir ya, yang saya ini sampai 3 aja lah, yaitu wahafizil lisan. Orang yang senantiasa nih, kalau yang mendapatkan hidayah dari Allah, dia akan senantiasa menjaga lisannya, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Nikmat kalau orang mendapatkan hidayah dari Allah. Dia akan menjaga lisannya untuk senantiasa berbicara yang baik-baik saja. Jika dia tidak bisa berbicara baik, apa? Diam. Liyasmut. Mendingan menang gitu. Dari Kanjeng Nabi mengatakan, "Fal yaqul khairan", maka banyak-banyaklah bicara yang baik-baik saja. Tapi jika tidak bisa bicara baik, kata Rasulullah, mendingan menang baik. Ya, auliyasmut, mendingan diam, mendingan tidak perlu ngomong lagi lah, daripada menyitahkan, daripada nyakiti hati orang, daripada nyinggung perasaan orang. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Ini adalah ciri orang yang
mendapatkan hidayah. Subhanahu wa ta'ala. Barangkali dengan cara ini maka kita akan semakin meningkatkan pertama pengabdian kepada Allah semata-mata karena Allah, yaitu kita beribadah ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran ini kita akan semakin meningkat iman kita dan kita akan senantiasa merasa segar hidupnya, nyaman, tentram dan mantap, semakin yakin bahwa Islam yang terbaik. Kemudian yang ketiga, jaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terdapat pada mampukah dia menjaga lisannya. Kalau dia mampu menjaga lisannya, maka dia menjadi manusia yang terbaik. Tapi sebaliknya, jika manusia ini tidak bisa menjaga lisannya, maka dia tergolong manusia terhina. Na'udzubillah Min zalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, dalam bahasa saya selalu mempantun ya, bahwa pergi ke Tanah Abang ya, yaitu beli peci ya. Nah, maka dari itu tuku bubur pakai seledri. Semoga yang hadir di sini pada acara ini, pada kali ini, ya panjang umur, murah rezeki. Amin. Amin. Blorot, amin. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Amin. Amin. Wa'afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Amin. Rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma ya Allah hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Amin. Ya minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah.